Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Sam'an Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kembali kita berjumpa lewat channel YouTube-nya Sam'an Quran. Semoga kabar antum semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran Braille melalui metode Arab Braille Sam'an. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai mengenal huruf hijaiyah, kemudian juga sampai kepada mengenal tanda-tanda baca yang lainnya, ya, yang dibutuhkan untuk bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dalam huruf Braille. Nah, untuk kali ini kita akan mengenal bunyi dalam penulisan huruf Arab Braille. Nah, mengenal bunyi ini terbagi ke dalam beberapa bagian, sahabat Sam'an semuanya. Yang pertama, kita akan mengenal bunyi atau tanda baris yang berbunyi pendek, berbunyi vokal pendek, ya. Tanda baris yang berbunyi vokal pendek. Dalam tanda baris yang bunyinya vokal pendek ini terbagi ke dalam 3 bagian juga, ya. Nah, seperti kita ketahui, huruf atau bunyi vokal pada bahasa Arab atau yang kita kenal dengan penulisan Al-Quran ini ada 3 macam, ya. Nah, yang pertama, bunyi vokal pendek ini bunyi vokal pendek dalam bahasa Arab ini ada 3, yaitu bunyi A, bunyi I, dan bunyi U. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, bagian A, bunyi vokal pendek yang berbunyi vokal A. Dalam penulisan huruf Arab Braille ini disebut huruf fathah atau tanda baris fathah. Nah, mungkin sama ya di Al-Quran yang biasa juga. Tanda baris fathah dalam huruf Braille ditulis dengan titik kedua, yaitu titik tengah, ya, sebelah kanan atau kanan tengah, yang diletakkan setelah huruf hijaiyah, gitu ya. Misalnya kita menulis baba, berarti ba fathah. Kemudian sasa, sin fathah. Basa, ba fathah, sin fathah. Seperti itu ya, dan lain-lain. Kemudian di huruf yang kedua kita mengenal bunyi vokal I, ya. Nah, bunyi vokal I ini disebut huruf kasroh. Nah, dalam huruf Braille ditulis menggunakan titik 15, kanan atas dan kiri tengah, ya. Yang diletakkan juga sama setelah huruf hijaiyah. Misalnya contoh bibi, maka penulisannya ba kasroh. Kemudian sisi, sin kasroh, dibaca sisi, gitu ya. Kemudian bisa, nah ini udah digabung dengan fathah, ba kasroh, sin fathah. Kemudian lagi misalnya basi, nah ini dibalik, ba fathah, sin kasroh. Jadi seperti itu contohnya. Bunyi I atau huruf kasroh ditulis dengan titik 15. Yang ketiga, untuk bunyi vokal U. Nah,
dalam penulisan huruf braille ya, atau disebut juga huruf dhammah ya. Dhammah ditulis dengan menggunakan titik 1, 3, 6. Kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Seperti itu untuk penulisan huruf dhammah. Contoh, kita langsung ke contohnya. Ini pun juga sama ya, sahabat samaan, diletakkannya setelah huruf hijaiyah penulisannya. Misalnya kita menulis bubu, berarti ba domah, gitu kan. Misalnya lagi menulis bisu, ba kasroh, sin domah, dibaca bisu, gitu. Misalnya lagi menulis karuma, kaf fathah, ro domah, mim fathah, ya. Misalnya husiba, nah ha domah, sin kasroh, ba fathah. Seperti itu contoh penulisan vokal pendek dalam huruf braille atau tanda baris yang berbunyi pendek dari fathah, kasroh, domah ya. Jadi ada 3 macam. Nah selanjutnya sahabat samaan semuanya, kita juga akan mengenal penulisan dengan huruf vokal panjang. Nah, huruf vokal panjang ini ada beberapa bentuk juga. Ya, ada beberapa bentuk juga, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Contoh penulisan huruf braille dengan menggunakan atau dengan vokal panjang, diantaranya dengan menggunakan fathah tegak. Nah, fathah tegak ini bunyinya sama, bunyi vokal A, tetapi panjangnya 2 harokat. Kalau fathah yang biasa tadi titik kedua, kalau fathah tegak ini titiknya ke 4. Nah, jadi titik keempat ini bacaannya panjang, 2 harokat. Nah, atau disebutnya fathah tegak yang penulisannya diletakkan setelah huruf hijaiyah juga. Contoh, baba, baba. Nah, penulisannya ba fathah tegak, kemudian ba fathah, baba, gitu kan. Nah, yang kedua, misalnya lagi contohnya sasa. Nah, ini juga sama, sin fathah tegak atau titik keempat, kemudian sin fathah, sasa. Nah, kemudian dana. Nah, dana, da fathah tegak, nun fathah biasa, dan lain-lain ya. Itu contohnya. Lalu berikutnya juga kita akan mengenal bunyi i dengan tanda atau dengan bacaan yang panjang. Nah, bunyi i ini ditulis dengan kasroh tegak ya, dengan titik keempat dan kelima. Disebutnya kasroh tegak ya. Ada fathah tegak, kasroh tegak, dan juga nanti domah tegak. Nah, kasroh tegak ini ditulis sama setelah huruf hijaiyah. Titiknya keempat dan kelima, yaitu kiri atas dan kiri tengah. Kita langsung ke contoh bacaannya. Misalnya kita menulis bibi, bibi, ba kasroh tegak, ba kasroh, dibacanya bibi, gitu kan. Kemudian sisi, sisi, sin kasroh tegak, sin kasroh yang biasa, dibaca sisi, gitu ya. Dan contoh yang lainnya misalnya qili, qili, qaf kasroh tegak, lam kasroh biasa, dan lain-lain. Selanjutnya sahabat samaan yang dirahmati Allah, kita mengenal domah tegak dengan menggunakan domah tegak ini titiknya yaitu titik
titik 3, 4, 6 ya. 3, 4, 6. Ini bunyi vokalnya adalah bunyi vokal U ya. Nah, sama juga tadi seperti yang pendek A, I, U. Nah, ini juga yang bunyi vokal panjangnya A, I, U, ada patah tegak, kasroh tegak, dan domah tegak. Nah, untuk domah tegak ini penulisannya sama, sahabat-sahabat semuanya, ditulis dengan menggunakan atau ditulis setelah huruf hijaiyah. Nah, selain tanda panjang di atas, juga kita akan masuk ke bunyi vokal panjang itu dengan menggunakan huruf yang pertama huruf wawu ya. Ini bunyi vokalnya U, titiknya 2, 4, 5, 6. Ya, yang diletakkan setelah huruf hijaiyah ini. Contohnya bubu. Nah, bubu. Gitu kan ya. Bubu ini dengan huruf wawu sebagai tanda barisnya. Kemudian contoh berikutnya misalnya susu. Susu. Sin wawu, sin domah. Contoh berikutnya dunu. Misalnya ya. Dal wawu, nun domah. Dan sebagainya. Selanjutnya dengan menggunakan huruf atau bunyi vokal I. Nah, bunyi vokal ini I juga kita mengenal atau ditulis dengan huruf iya. Huruf iya ini titiknya titik ke-2 dan ke-4 ya. Nah, bunyi vokalnya I gitu ya. Sama juga dengan 2 harokat. Nah, ditulis setelah huruf hijaiyah juga. Nih, sahabat-sahabat semuanya. Contohnya hasiba. Hasiba misalnya ya. Berarti ha fathah, sin iya, ba fathah gitu ya. Selanjutnya misalnya karima, kaf fathah, ro iya, mim fathah. Nah, kemudian yang terakhir nih, setelah kita tadi bunyi vokal U dengan wawu, bunyi vokal I dengan iya, ada terakhir bunyi vokal A nih dengan alif ya. Ditulis dengan tanda baris menggunakan huruf alif. Huruf alifnya itu titik 1 ya. Titik 1 berarti kanan atas. Misalnya baba, ba alif, ba fathah. Kana, kaf alif, nun fathah. Saba misalnya ya, sin alif, nun fathah. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kesimpulannya dalam penulisan tanda panjang ini ada 2 macam ya. Bisa dengan menggunakan tadi patah tegak, kasroh tegak, dan domah tegak. Juga bisa menggunakan huruf alif, ya, wawu sebagai tanda baris untuk panjang 2 harokat. Sedangkan tanda baris untuk yang bacaan pendek kita menggunakan fathah, kasroh, dan domah seperti yang biasa ya. Demikian sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, masih tentang mengenal bunyi vokal dalam bahasa Arab atau dalam penulisan Al-Quran Braille. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.